Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang biaya materai untuk memenuhi tugas kelompok kami dalam memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Yati. Kemudian teman saya Ita Prodisi. Selanjutnya ada Shelby Indriani. Kemudian ada Sofi Ahmad Dahlia, dan yang terakhir ada Suryani. Baik, slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya materai. Maaf, sini ada kesalahan teknis. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya materai. Biaya materai adalah pajak atas dokumen. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis, terjadi banyak perubahan bentuk dokumen atau modifikasi dari bentuk sebelumnya. Teknologi informasi telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas atau paperless. Dalam hal kegiatan usaha, paperless menjadi opsi untuk meningkatkan efisiensi. Jalan dengan itu, transaksi elektronik pun semakin berkembang sehingga kontrak dapat dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. Oleh karena itu, diperlukan perluasan definisi dokumen yang tidak hanya berupa kertas. Ekstensifikasi biaya materai atas dokumen elektronik sangat mendesak dilakukan agar potensinya dapat dimaksimalkan dan memberikan peningkatan penerimaan bagi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofi Ahmad Dahlia, silakan. Materai. Materai elektronik atau e-materai adalah materai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE, pada pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas. Hal tersebut membuat perlunya equal treatment antara dokumen kertas dengan elektronik. Ini contoh e-materai dan materai tempel. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Shelby Indriani. Tarif bea materai. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenai bea materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000 berlaku mulai 1 Januari 2021. Apakah device di atas 5 juta memerlukan materai? Guna untuk meningkatkan pendapatan negara, tepat tanggal 1 Januari 2021, pemerintah menerbitkan tarif tunggal bea materai baru sebesar Rp10.000 untuk dokumen dengan nilai nominal di atas 5 juta. Dikenakan bea materai dan untuk dokumen di bawah 5 juta tidak dikenakan bea materai. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan dengan Ita Purwaningsih. Pihak yang terutang apabila dokumen dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Apabila dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Dan yang ketiga, dokumen yang berupa surat berharga, maka bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Dan yang keempat, bea materai juga terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Objek bea materai. 1. Bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dan yang kedua, dokumen yang bersifat perdata yaitu meliputi 1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, berserta rangkapnya. Dan yang kedua, akta notaris berserta grose, salinan, dan kutipannya. Dan yang ketiga, akta pejabat membuat akta tanah berserta salinan dan kutipannya. Dan yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kelima, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang,
minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan groset risalah lelang. Dan yang ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta, yaitu menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruh atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dan yang ke-8, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Suryani. Bukan objek bea materai. Yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan angka E. Segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodion kepada nasabah, surat gadai, tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Saat terutang bea materai, dokumen dibubuhi tanda tangan untuk yang pertama surat perjanjian berserta rangkapnya, kedua angka akta notaris berserta gros salinan, dan yang terakhir akta pejabat pembuat akta tanah berserta salinan dan kutipannya. Lalu dokumen selesai dibuat untuk berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, untuk yang pertama keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis berserta rangkapnya. Lalu kemudian lelang dan dokumen yang menyatakan jumlah uang. Terus dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dan yang terakhir dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.